Nah, oke teman-teman, ketemu lagi di channel Mobis. Kali ini kita akan servis lagi teman-teman. Ini kali ini ada servis sebuah laptop. Nah, dari HP teman-teman. Jadi keluhannya dari yang pemiliknya itu keyboardnya beberapa tombol itu enggak fungsi. Kemudian laptopnya juga katanya ada mati-matinya kadang-kadang. Nah, tiba-tiba mati aja. Nah, itu problemnya tentu akan kita telusuri teman-teman. Nah, setelah Om lebih coba periksa di bagian keyboard, itu memang ternyata banyak tombol-tombolnya yang nggak berfungsi. Nah, kita akan lakukan kali ini pergantian teman-teman. Jadi kita akan ganti keyboardnya dengan yang ini teman-teman. Nah, untuk EliteBook ini dari HP teman-teman, ini G820 nih, EliteBook 820 untuk seri G3. Ini RAM 8, Core i-nya Core i berapa nih ya? Core i5 generasi 6 ini teman-teman. Nah, ini nanti kita lihat. Nah, mumpung sekalian kita akan ganti keyboard, itu sebaiknya teman-teman lakukan perawatan di bagian sini nih. Jadi kita buka, kita bersih-bersihin aja. Jadi PC ataupun laptop teman-teman itu sebetulnya memerlukan yang namanya perawatan, minimal tuh dibersihin gitu. Jadi bisa aja nantinya RAM-nya kita lepas, kemudian kita bersihin, kemudian juga harddisk gitu. Nah, itu kita kuas-kuas aja. Makanya lebih siapkan kuas, kemudian obeng minus dan plus untuk congkelnya, kemudian keyboard. Nah, oke, itu kita lanjut ya teman-teman ke proses pergantian keyboardnya dan juga perawatannya. Oke, ikutin terus. Oke, langsung kita buka aja teman-teman bagian casing belakangnya ini. Kita buka. Nah, di sini terlihat ya teman-teman ya, kecil sekali tulisannya, gelap ya. Ini di sini tertulis HP EliteBook 820 G3. Nah, oke, jadi kalau teman-teman punya laptop di rumah yang udah kira-kira garansinya udah habis lah gitu ya, jadi udah nggak ada lagi garansi, itu kita bebas udah ngebuka-buka bautnya ini, buka casing belakang, nggak usah takut teman-teman. Ini sama juga dengan yang namanya PC. Jadi PC juga biasanya kipasnya kan banyak tuh, jadi ada, apalagi anak-anak sekarang itu kan PC gaming itu fan-nya bisa minimal aja 3, bahkan ada yang sampai 6, bahkan cooler-coolernya juga. Nah, itu semua perlu perawatan teman-teman, semuanya itu perlu dirawat atau perlu dibersihin lah gitu. Ini sekalian kita buka, sekalian juga kita bersihin. Nah, untuk ngedorong keyboard di bagian belakang ini, nah ini ya, keyboard itu ada di sini dan di belakang mainboardnya ini. Kita lepasin dulu aja baterainya, kita lepasin dulu baterainya. Nah, ini dia untuk EliteBook dari HP, ini baterainya jenis begini teman-teman. Ini jenis baterainya, jadi beda ya dengan laptop kebanyakan yang bisa dilepas pasang baterai. Kalau ini tuh ditanam di dalam casing gitu. Oke, kita lepas dulu. Nah, ini kalau teman-teman punya laptop jenis gini, baterainya ini enggak terlalu mahal teman-teman. Nah, ini harganya itu ya kisaran-kisaran 150 sampai 200. Nah, ini kapasitasnya 4000-an mAh. Oke, nah, ini kita manfaatkan untuk ngebersih-bersihin ini konektor-konektornya ini, dan juga harddisk kita bisa lepas teman-teman. Kita bisa lepas harddisk ini. Nah, jangan lupa untuk membersihkan di bagian ini dan juga di bagian konektornya, di bagian kaki pin-pinnya ini teman-teman, di bagian pinnya ini kita bersihin. Siapa tahu ada yang kesedot rambut segala macam di sini nih tuh.
Dan juga untuk salah satunya bagian penting RAM ini teman-teman. RAM ini kita lepas saja. Nah, kita gini. Kaki-kakinya ini kita bersihin. Kita kuas-kuas begini aja, ringan-ringan aja. Kemudian PCB-nya juga. Nah, sebetulnya di bagian bawah ini teman-teman, di bagian cooler ini ada prosesor yang sebaiknya sih kita ganti juga yang namanya untuk pastanya teman-teman. Nah, ini Om Lubis lagi nggak punya pasta nih, jadi ini nggak kita buka. Ini sebaiknya juga pastanya kudunya ditukar, karena laptop yang udah lama dipakai kena suhu panas pasti lama kelamaan kering itu pasta. Oke, setelah kita puas-puas, nah kita mau dorong yang untuk keyboardnya ini teman-teman. Keyboardnya ini kita mau dorong. Nah, ini bisa juga sebetulnya dicongkel nih, dicongkel dari sini langsung nih. Kita coba dulu ya, kita coba dulu, kita congkel dari bagian ini. Nih, kita alas. Coba kita congkel dulu, lepas enggak. Nah, ini akan kita lihat apakah bautnya. Nah, ini baut keyboardnya masih nempel teman-teman. Nah, ini baut ini kita lepas dulu. Baut ini baut keyboard ini. Ada dua. Nah, yang seperti ini teman-teman bentuknya nih. Ini baut keyboardnya, kita lepas. Kemudian kita congkel lagi. Oke, nah ini lepas dia. Nah, di sini untuk yang lama teman-teman, yang lama ini pakai backlight dan juga pakai untuk semacam apa ya ini, untuk ngegeser-geser kursor teman-teman. Nah, ini bedanya nanti kita lihatin. Ini kita lepas aja, pinnya kita congkel. Ini pengunci kabel keyboard, congkel ke atas, tarik kabelnya. Kemudian yang ini untuk backlight juga kita congkel, tarik, sama aja. Ini untuk yang tadi kursor teman-teman. Nah, ini semacam trackball lah kalau di dulu zaman BlackBerry itu. Nah, inilah bedanya untuk keyboard yang lama dan yang baru. Di keyboard baru ini itu hanya ada ini teman-teman, hanya ada kabel untuk keyboardnya aja. Sementara untuk tombol yang namanya trackballnya ini ataupun backlightnya itu udah nggak ada, sehingga kabelnya ini kan tiga nih. Nah, ini untuk lampu-lampu backlight, ini untuk yang trackball tadi, artinya untuk kontrol tambahan. Nah, ini kabel untuk keyboardnya. Kita untuk penggantinya hanya ada satu. Nah, kenapa Om Lubis lebih pilih ini ya, karena kebanyakan kita kalau yang namanya pakai laptop jarang sih ya teman-teman, kecuali gamers gitu ya, gamers untuk make di gelap, di kamar-kamar yang gelap lah, atau pakai yang backlight lah, hampir nggak banyak gunanya gitu. Tapi kalau kita fungsinya kerja untuk anak-anak kuliahan gitu, ini kalau ganti lebih baik sih ini. Kenapa? Alasannya pasti murah teman-teman. Nah, ini murah. Ini kalau kita ganti sendiri nih ya kurang lebih habisnya sekitar 100.000. Nah, sekalian kita juga bisa bersih-bersih laptop. Oke, langsung kita pasang aja untuk keyboardnya ini. Jangan lupa lepas dulu untuk bagian isolasi ini penempelnya nih teman, nempel dari 3M. Ini penutup ataupun pelindung bagian pin ini kita lepas. Kalau nggak lepas ya nggak akan nyambung dan nggak akan nyambung nanti. Kita lepas dulu. Nah, kemudian baru kita
konekkan ke sini. Nah, teman-teman jangan lupa untuk setelah kita coba pasangkan kabelnya ini ke bagian mainboard, jangan langsung kita kunci nih teman-teman. Sebaiknya kita uji dulu, kita coba tes dulu fungsinya apa, udah nyambung apa belum keyboard ini. Kembali kita akan pasang yang tadi kita lepas-lepas. Nah, sekarang tombol untuk backspace nya teman-teman ini udah oke. Untuk delete nya arahnya juga udah, delete nya agak oke. Jadi berhasil dengan penggantian keyboard kita ini berhasil, dan memang yang lama itu kerusakannya ada di situ, ada di tombol-tombol kanan ini, arah, backspace, delete itu rusak. Nah, untuk selanjutnya kita langsung pasangin aja lagi. Ini kita pasang aja, kita kunci ya teman-teman. Artinya pekerjaan kita udah selesai. Tadi pembersihan sedikit juga selesai. Ini kita kunci aja, tekan aja. Ini kita tekan. Oke, jangan lupa kita shutdown dulu. Oke, kita pasang lagi yang kedua baut untuk pengunci keyboard. Nah, ini dia. Ini dia teman-teman. Nah, di jenis EliteBook yang dari HP ini 820, 830 yang G2, G3 itu teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, disediain satu slot untuk ekspansi ataupun tambahan teman-teman. Jadi contohnya untuk ini RAM-nya dikasih 8, berarti teman-teman masih bisa tuh tambah sampai 16 itu menggunakan 2 RAM. Oke, tinggal beli kepingannya satu lagi. Dan ingat teman-teman, untuk RAM ini harus sama. Kalau ini 8, di sini juga harus 8, jadi nggak boleh timpang. Nah, ini kita tinggal rapiin. Oke teman-teman, selesai sudah pengerjaan untuk penggantian keyboard yang rusak dari laptop HP ini teman-teman, EliteBook 820 G3. Nah, ini sebetulnya laptop ini belum jadul teman-teman. Ini laptop ini bisa dibilang masih in lah dengan sekarang gitu, untuk anak-anak kuliahan dan juga kerja kantoran, karena memang lumayan lah, RAM-nya udah 8, Core i5 generasi 6 gitu. Ini harddisk sudah pakai SSD. Nah, itu lumayan teman-teman, lumayan masih baik lah, masih oke lah untuk kita benerin gitu ya. Nah, kemudian juga keyboard sih wajar, namanya keyboard itu namanya dipakai. Jadi kalau kita pakai laptop itu kan macam-macam, ada yang kasar, ada yang halus, jadi wajar rusak. Nah, itu dia, selesai sudah pengerjaan kita. Nah, jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini. Terima kasih. Wassalam.